Hai Super Loveku, apa kabar? Baik-baikkah kalian? Gimana? Sehat? Selamat hari Senin. Terima kasih ya sudah mengikuti channel aku, Mela Morgan 1 dan Mela Morgan 2. Nah, kalau yang ada yang belum tahu, aku juga punya satu channel utama, yaitu di Mela Morgan Mela Morgan aja. Karena itu untuk pembahasan yang lebih dalam, ya, tema-tema dalam, tema-tema yang mungkin agak berat dan deep reading. Kalau ini kita ya tema biasa lah, yang ringan-ringan, nggak begitu yang gimana-gimana. Untuk kali ini aku akan membacakan apa sih yang ada di dalam kepalanya dan dalam hatinya terhadap kamu. Kita akan buka ya, apa yang ada di dalam pikirannya dan hatinya terhadap kamu. Apa yang ada di dalam pikirannya dan hatinya terhadap kamu. Knife. Nus. Elixir. Di sini dia mendapati kamu adalah seorang karakter yang kalau ngomong ceplas-ceplos, nyelkit, kadang-kadang membuat itu kayak depresi, putus asa, dan kamu tuh racun dalam hidupnya dia. Kamu tuh racun sekaligus candu, elegan, ya, elegan gitu. Kita akan buka lagi. School. Kamu tau gak sih, sampai rasanya kalau ngomong sama kamu, ya, kalau dia bicara sama kamu atau apa, kamu adalah orang yang kayak keras kepala, keras gitu, kepala batu. Terkadang kamu pelin-pelan orangnya, ya, kamu pelin-pelan orangnya di sini. Kadang-kadang sesaat kamu ngomong sayang sama dia, besok udah lupa. Sesaat kamu baik sama dia, terus lupa. Totally dia suka sama kamu secara fisik. Mungkin fisik kamu di sini nggak terlalu kurus, tapi kamu juga di sini ya, maksudnya dengan pakaian yang sopan pun sex appeal-nya keluar gitu loh, daya tariknya terpancar, ya. Kita akan buka lagi di sini. Ada power. Kamu tuh memiliki satu benteng, ya, perlindungan. Kamu tahu caranya untuk menghandle. Kamu tuh punya kekuatan untuk membuat dia kayak bertekuk lutut, membuat dia itu menuruti apa kata kamu, ngalah sama kamu. Kamu tuh kayak challenging, menantang orangnya, karena kamu nggak bisa ditebak. Sehari kamu bisa mesra sama dia, besok enggak. Sehari bisa mesra sama dia, besok enggak. Loss. Dia tahu. Mungkin beberapa di antara kalian di sini ada yang merasakan kesedihan, ditinggal orang tua, ditinggal kerabat atau bagaimana, ya. Kamu sedih gitu loh. Kamu ada kayak kehilangan. Mungkin dia tahu kamu ada yang yatim, ada yang piatu, bahkan ada yatim piatu. Beberapa di antara subscriber aku, ya. Atau baru kehilangan keluarga di masa pandemi, aku turut berduka cita. Kalian punya sejarah. Nih, nanti kita akan buka ya sejarahnya itu. Seperti mungkin udah berapa tahun kalian kenal, pernah dekat atau mantan atau TTM tapi nggak jadi, kayak gitu. Jadi ada sejarah di mana kalian berdua itu pernah pada satu masa yang bersatu padu, yang memang deket banget gitu loh, dan ini nggak bisa dilupain sama dia, entah apapun itu statusnya kalau aku lihat ya.
praying mantis. Dia tahu bahwa di balik sikap kamu yang keras, kamu adalah orang yang berusaha. Kamu selalu ngomong sama dia, mungkin ya aku doain kamu ya. Ya kamu doain beneran ada dalam hati, dia tahu. Walaupun dengan gaya kamu yang cuek, gaya kamu yang sebenarnya nggak pedulian ya, nggak pedulian kalau di sini aku lihat. Dia benar-benar mendoakan kamu juga. Jadi kadang-kadang kalian tuh bisa terkoneksi batin dalam berapa detik gitu. Mungkin kalau malam dia kangen sama kamu tapi dia tahan ya. Kamu kerasa kok dia nggak ada kabarin aku atau gimana. Tapi udahlah, kalau kamu cuek ya dia ya makin cuek gitu, makin pergi. Dia tahu itu, makanya dia tahu di kala mood kamu itu mungkin yang pelin-pelan ya. Kadang kamu happy, kadang kamu nyambung sama dia. Sekali-kalinya kamu cuek. Itu udah biasa sih ditinggalin gitu. Love, kamu nggak pernah namanya dendam. Misalnya gini ya, kamu mungkin direndahkan atau disakiti sama seseorang, tapi kamu selalu menjaga tanganmu tetap bersih. Kamu nggak pernah marah, kamu nggak pernah ngebalesnya itu dengan maki-maki, nggak mau mengotori diri kamu sendiri ya. Kamu adalah orang yang elegan aku lihatnya. Jadi orang yang menjaga tata krama, apapun kondisinya orang berpikir tentang kamu selalu elegan, selalu kayak nggak mau frontal. Nah, kenapa di sini ada kartu gloves? Jadi tangan kita nggak mau kotor, itu intinya ya. Kamu pakai sarung tangan, cuci tangan, tapi bukan cuci tangan, tapi lebih seperti nggak mau mengotori tangan sendiri untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia mau merangkul kamu. Belonging, kepemilikan. Secara nggak langsung ya, secara tanpa kamu sadari, kamu itu ada di hidupnya dia. Secara kamu tuh cuek, kamu nggak pedulilah. Kamu tuh mungkin sometimes di sini ada yang beberapa aku nggak ada yang mencintai aku, nggak kelihatan tuh siapa orangnya. Tapi secara tidak langsung kamu memberikan efek pengaruh pada hidupnya dia. Kamu nggak tahu dia di sana itu kayak tergila-gila sama kamu. Dia sebetulnya mendambakan kamu. Namun namanya orang itu kan pasti ada faktor gengsi ya. Ada faktor-faktor yang nggak perlu ditunjukkan. Karena mungkin atau mungkin orang ini menunggu karena saatnya belum tepat. Ada yang seperti itu. Bagaimana kita lihat hatinya? Kita buka dulu. Ada wolf, tree, boar, doll, cat, dan ada story. Selalu ada cerita. Kartunya lion untuk bottom of deck-nya. Dia adalah orang yang pantang menyerah ya terhadap kamu. Dia tahu kebutuhan kamu, dia tahu yang kamu inginkan, dia tahu mengenal kamu tuh mudah sebetulnya ya. Karakter kamu itu adalah karakter yang keras tapi lembut di dalam. Dalam hatinya dia berpikir kamu adalah orang yang pintar, kamu adalah orang yang cerdik, pandai, apapun bisa disituasikan dengan kamu. Kemudian di sini ada sesuatu progres, pertumbuhan, di mana kamu ini adalah
ada ininya gitu loh. Mungkin dari yang kelihatan kekanak-kanakan, manja, kamu tuh bisa menjadi orang yang mandiri. Tiba-tiba tuh kayak karakternya ada perubahan drastis. Dan dia di sini suka dengan orang-orang yang strong. Kamu tuh makin mengakar, kamu tuh makin kuat. Kamu tidak tidak gampang goyah, walaupun kamu sendiri pikirannya sedang sedih atau sedang pada titik nadir terdalam. Yang kamu lakukan adalah aksi, ya, aksi yang cepat. Di sini aku nangkapnya. Kamu itu manis, kamu itu menarik, menawan. Kalau kamu di sini feminin, kamu manis. Kalau laki-laki, kamu menarik, tampan, menawan. Kamu kanak-kanakan. Kamu tahu cara mengendalikan dia gimana. Dan di sini ada cat dan ada story. Dia tahu kamu adalah orang yang setia. Dia tahu bahwa kamu itu memang diyakininya untuk dia. Jadi dia di sini juga bisa menunggu. Karena dia tahu mungkin sudah ditakdirkan sama kamu. Dan di sini ada story, ada cerita. Ada tadi mana ya? Kalau lihat ada histori, ada sejarah dan ada cerita. Kalau udah ada sejarah, ada cerita yang indah di sini, cerita pahit di sini, itu dengan kamu. Makanya kenapa kamu itu nano-nano. Ya, nano-nano di sini. Banyak yang berspekulasi atau mungkin ngomongin kamu bahwa kamu nih orangnya gini. Kamu tuh gini. Kamu tuh playboy, playgirl, kamu orang yang gak pedulian, gak care. Tapi dia gak melihat kamu dari sisi itu. Makanya dia ada strength, ada kekuatan. Dia sekarang ya berpikir bahwa kamu tuh juga adalah orang yang diandalkan. Ya, mungkin kamu di sini adalah orang yang punya banyak atau memenuhi kebutuhan, ya. Dan kamu di sini dalam fase healing, dia tahu. Ya, mungkin ada yang lost di sini. Dan koneksi kalian itu koneksi saling menunggu. Karena di sini ada infinity, kesabaran itu biasanya tidak tentu waktu. Dan dia di sini juga seperti itu. Dia harus healing. Sama, dia tuh kayak ada mirroring sama kamu. Ada mirroring sama kamu. Jadi buat dia kamu itu berarti. Buat dia kamu adalah orang yang paling paham, paling tahu. Dan juga kamu pernah gak sih semarah-marahnya kamu sama orang, tapi kalau sama dia kayaknya low gitu. Nah itu ada keinginan supaya kamu jangan pergi. Sadar bahwa dia mungkin belum bisa memberikan yang terbaik. Sadar diri juga gitu ya. Kalau aku lihat sadar diri, dia gak bisa kasih kamu yang terbaik saat ini. Tapi di sini aku melihatnya dia adalah orang yang benar-benar menyanjung kamu.
dan menyayangi kamu. Kita akan buka lagi ya di sini untuk kartunya. Isi hatinya. Anxiety. Poverty. Ini keadaan dia sekarang, teman-teman. Beware. Effort. Obscurity. Kita akan ungkap ya keadaan dia sekarang. King. Mungkin dia adalah orang yang diandalkan atau dibutuhkan. Saat ini orang ini sedang dalam konflik ya, sedang dalam perdebatan. Bisa jadi perdebatannya adalah dia dengan internal, ya, dengan internal. Di sini ada anxiety, ada poverty. Orang ini sedang mengalami situasi finansial yang sangat sulit. Dia terus mengawasi keuangannya, menjaga keuangannya agar tetap stabil dan dia bisa hidup hari ke hari. Banyak tantangan di sini di hidupnya. Kalau orang ini lebih banyak diam, karena ada hal lain yang difokuskan adalah ini. Hidupnya dia penuh dengan konflik sekarang. Kita cek dulu ya, apa yang membuat dia seperti ini. Realization. Satisfaction. Dia ada salah langkah ya teman-teman. Salah langkah dalam mengelola finansial. Kemudian terjebak pada satu situasi. Nanti kita buka. Kegagalan. Failure. Destruction. Orang ini merealisasikan sesuatu yang salah dan dia terjebak dalam fase. Ya, mungkin ada beberapa di sini yang main saham itu gagal, kemudian ya berbau dengan keuangan ya, bisnis gagal, dia trap, ada hutang yang dia nggak bisa lunasi, mungkin mesti menjual aset. Semua jadi chaos. Dia kejebak dalam stigma ini. Kita lihat ya kenapa dia terjebak. Kenapa dia terjebak? Kenapa ada kartu trap di sini? Kenapa ada kartu trap di sini? Kenapa ada kartu trap di sini? Perjalanan. Ini sesuatu, kalau ini perjalanan berarti ini mungkin fasenya ini yang sudah lama. Selalu ada iklan ini. Aduh, si toko hijau. Mengganggu. Kita lihat lagi voyage, perjalanan.
infidelity. Dia terjebak pada kisah. Ya, orang ini pernah terjebak pada cerita aku, kamu, dan dia. Jadi orang ketiga. Aku nggak tahu siapa yang orang ketiganya di sini, tapi ada kisah itu. Apakah orang ini cinta dengan pasangannya? King. Ini kalau King of Cups, kalau King of Love, cuma sikap tegas aja. Di sini kayak ada sesuatu yang masih di hidden. Seseorang yang kalau di tarot itu orangnya itu lemah gitu loh. Orang yang dia cuman cenderung bijaksana, dewasa. Kemudian kalau masalah cinta ini agak kurang, sikapnya dewasa seperti itu. Kemudian di sini ada Queen. Queen of Spade. Kalau Queen of Spade itu artinya biasanya pasangannya di sini itu lebih dominan, ya. Suka menguasai akan kepentingan. That's why kenapa dia ada orang ketiga di sini. Dominasi. Kepentingan dia sendiri yang diikuti. Kalau dia pria, dia lemah. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, ya dia tidak bisa mengendalikan orang ini untuk didominasi. Jadi makanya dia ada yang lain. Dominasi pasangan. Kalau misalnya energinya ini maskulin, misalnya kalau energi maskulin itu energi zodiak yang elemennya api dengan zodiak yang elemen air, maka dia di sini didominasi. Gitu. Jiwa-jiwa lembut feminin, ya, jiwa-jiwa lembut feminin. Kalau ini pasangannya kebalikannya maskulin sekali, jadi lebih dominasi. Walaupun dia wanita atau pria, dia yang mendominasi dan ini didominasi. Mengapa dia ada orang ketiga? Dia kejebak dalam fase ini sekarang. Mungkinkah orang ketiganya kamu? Who knows? Orang ini masih mikirin kamu jika memang orang ketiganya kamu di sini. Bottom of deck-nya ada separation, ada ketidakberuntungan. Bisa dibilang untuk pernikahan mereka itu ya sebenarnya sudah berpisah secara energi, ya. Namun menunggu. Ya, nggak beruntung jatuhnya. Penuh dengan konflik aku lihat. Ini salah satu yang membuat orang ini mungkin tidak bisa maju. Kenapa dia masih ngarapin kamu di sini? Atau setidaknya kamu lebih baik daripada orang yang ada bersama dia? Atau dia pernah melewati hal ini dan sekarang lagi healing, ya? Lagi healing, lagi pengen sendiri aja. Even dia kangen sama kamu.
dan nama kamu tuh udah terukir di hatinya bahwa emang gak bisa dilupain. Dia di sini struggle. Kalau dilihat dari kartu, memang fase-fasenya yang tanpa batas struggle-nya. Tergantung dari dia apakah dia bisa mendaki. Karena di sini ketika dia mendaki pasti ada halangannya. Salah satu faktor dia kenapa susah untuk bertemu dengan kamu juga. Bagaimana pikirannya tentang kamu? Putus asa. Dia harus ada uang dulu untuk ketemu sama kamu. Ya, jadi kamu jangan nuduh dia lupa sama kamu. Dia mau reunited sama kamu loh. Guys, dia kangen banget sama kamu. Ingin reunited, ingin ketemu. Tapi nggak bisa. Dia nggak punya uang yang banyak di sini. Mungkin dia nggak punya kendaraan, atau waktunya nggak tepat. Untuk sehari-hari aja susah, gimana mau ketemu sama kamu? Apa kamu jauh mungkin? Ya jauh di sini. Dia masih kejebak dalam fase itu. Mungkin kalau kamu udah merelakan, melepaskan, oke, di kamu nggak apa-apa. Tapi di dianya belum. Ada sih yang bilang sebodoh amat. Karena mungkin udah sakit hati, beberapa di antara kamu seperti itu. Tapi kalau aku bilang di sini, seperti orang yang bertahan, mencoba untuk bisa hidup gitu loh. Ada beberapa yang minta bantuan, utang, atau gimana. Jadi hanya mengalir gitu aja. Ketahu gak sih kalau seandainya orang itu mikirin orang ya, orang ini mikirin kamu misalnya, tapi dia gak sanggup, itu tersiksanya kayak apa? Makanya di sini keluar kartunya adalah kamu. Dia tuh kayak udah pengen mati aja rasanya. Ada hasrat yang gak bisa lupain gitu aja, karena kamu punya sejarah dan kamu punya cerita. Orang yang dia mau cuman kamu. Agak berat ya di sini. Energinya berat banget ini pagi-pagi. Pagi-pagi udah membuat aku kurang imun jadinya. Tapi nggak apa-apa. Namanya apa ya? Namanya cinta itu memang lika-likunya seperti ini. Mungkin setelah ini aku healing dulu ya. Jadi buat kalian yang tadi mungkin mau reading tuh aku agak siangan, mungkin aku harus healing dulu. Gitu. Karena biasa kalau pagi aku harus buat video dulu supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. So, di sini aku melihatnya adalah kesimpulannya. Orang ini memikirkan kamu kejam, sekaligus dia butuh kamu. Kamu adalah pribadi yang mungkin tegas, tapi memang galak ya. Tapi itu yang membuat dia jatuh hati sama kamu. Dengan kerandoman kamu, dengan sikap kamu yang datang dan pergi, itu makin menambah dia untuk ingin mendapatkan kamu. Karena di sini dia rela bersakit-sakit demi kamu. Ya, I don't know. Mungkin dia juga banyak tekanan di sini. Jadi jangan kamu pikir dia baik-baik saja di sana. Kita akan lihat bagaimana kalian ke depannya.
3 kartu penutup dari aku. Passion, honeymoon, dan conversation heart to heart. Kalian pada satu masa, kalian akan kangen-kangenan. Kalian di sini bisa bersama. Even kalau pandemi sudah selesai, mungkin ya ada yang traveling bareng, ya mungkin ya aku doain dengan cinta kalian. Dan di sini kalian bisa menuangkan semuanya, menuangkan kegelisahan, menuangkan perasaan satu sama lain, ngebuat gimana ya? Ngebuat satu momen yang berharga di sini untuk membicarakan mungkin adanya kesalahpahaman, membicarakan satu perbedaan dari pikiran dia dan kamu yang selama ini tidak harmonis. Ini bisa diselesaikan di sini. Ini kartunya positif karena dia masih ada gairah. Ya, kamu bisa bersama mungkin. Ya kita nggak ada yang tahu. Karena destiny, ya, tujuan semesta itu kadang-kadang random. Banyak yang bilang, atau aku lihat di TikTok ya, menempatkan orang jadi orang kedua karena tidak laku, atau karena kamu nganggap dirimu sampah daur ulang. Itu hanya pendapat. Menurut aku nggak semua seperti itu. Cinta itu random. Mau kamu suka sama siapa dalam posisi cinta segitiga, kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang mau dijadikan posisi cinta segitiga, right? Maunya aku dan kamu, bukan aku, kamu, dan dia. Tapi kalau destiny, Tuhan kasih kamu jalan seperti itu, apakah Tuhan juga bilang kamu sampah? Kan enggak. Jadi kataku agak rude ya, agak kasar gitu loh. Anak sekarang kadang-kadang itu berpendapat nggak dari pengalaman, tapi dari pikiran dan nggak ada praktek. Karena dia belum jadi orang ketiga dan belum merasakan. Makanya ngomong kayak gitu. Atau dia merasa dia diamond. Oke? So, jangan pernah berkecil hati buat kalian di sini yang hubungannya cinta bersegi-segi. Itu udah takdir kalian. Kalau misalnya nanti bisa lepas, suatu saat akan bisa lepas kok. Ya. Gitu. Minimal gini. Kalau mau lepas, kamu harus tahu sebenarnya hubungan ini itu positif atau negatif buat aku. Kalau masih positif, kalian bisa jadi kayak compare partner, jadi kayak teman diskusi, teman atau bisa menjadikan saudara dekat ya, lebih dekat dari saudara. It's okay. Dengan tidak mengganggu privasi masing-masing, it's okay. Teman ngobrol, kenalin kalau perlu dengan pasanganmu. Gitu. Itu lebih baik daripada kalian selingkuh diem di belakang, ya kan? Cara terbaik adalah begitu. Jadi nggak ada curiga. Gitu loh. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan di bioskop siang. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka. Selamat bekerja. See you when I see you. Stay safe. Bye-bye.